Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil arda was samawat wa baril bariyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad salatan ta'simuna biha minal afati wal ahati wal baliyat. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membahas kata mutiara kitab hikam yang ke-12. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin. Tidak ada yang lebih memberi manfaat kepada hati sesuatu hal yang sepadan dengan uzlah. Yadkhulu biha maidana fikratin. Yang mana seseorang dengan uzlah itu masuk ke medan berpikir. An-naf'u, kata naf'u itu artinya isolul faidah, mendatangkan faidah. Wal qalbu artinya al-quwatul musta'idah liqabulil ilmi, kekuatan yang disiapkan untuk menerima ilmu. Dan uzlah ini infiradul qalbi billah, menfokuskan hati hanya kepada Allah. Waqad yuradu biha khalwah allati hiya infradul qalb 'anil nas wa huwa al muradu huna itla yang faridul qalbu fil ghalib illa idzang faradal qalb. Terkadang yang dimaksud uzlah itu juga khalwah, menyendiri, yang mana dengan fisiknya menyendiri dari manusia, maka hati secara otomatis juga menyendiri. Itu secara umum. Tapi untuk saat ini berbeda dengan zaman-zaman dulu. Zaman dulu belum ada televisi, belum ada HP, sehingga walaupun menyendiri seakan juga kumpul dengan manusia banyak, karena dengan televisi dan HP bisa mengakses pemandangan dari luar, walaupun itu hanya berupa gambar dan video belaka. Wamidanu bil fathi wal kasri fil mim ay majalul khail ista'arahuna lil afkar. Medan itu maksudnya artinya suatu tempat untuk merekayasa, yang kata ini digunakan untuk dalam berpikir. Ambil kata itu karena maju mundurnya sama dengan khail, jaran, dalam cara berpikir maju mundur. Kadang gini, gini gitu. Maka diumpamakan kuda. Fikroh di sini siarul qalbi ila hadratir rabbi. Jadi yang dimaksud fikroh di sini adalah perjalanan hati ke hadirat ilahi. Ini ada dua, fikratu tasdiqin wa imanin wa fikratu syuhudin wa iyanin ala ma ya'ti. Jadi berpikir perjalanan ke hadirat Tuhan ini ada dua macam. Pertama, berpikir dengan membenarkan dalam hati dan iman. Yang kedua, berpikir dengan penyaksian dan melihat kenyataan. Jadi di sini kemudian diartikan sesuatu yang lebih
bermanfaat bagi hati tiada lain, tiada yang sepadan dengan uzlah, yang mana dengan uzlah itu bisa masuk di medan pemikiran, yang mana ini pemikiran maksudnya adalah perjalanan hati kepada jalan kehadirat Tuhan. Maksud berpikir di sini mengosongkan segala problematika dengan menyendiri. Kemudian dalam kesendirian itu juga berpikir. Jadi kalau uzlah tapi tidak berpikir ya percuma. Kalau uzlah cuma buat nyantai-nyantai, tiduran saja, malas-malasan ya percuma. Jadi dalam uzlah ini di area brainstorming, jadi area berpikir, yaitu berpikir tahsilul ilmi wa tamakkunihi minal qalbi, menghasilkan ilmu, berpikir tentang ilmu ketuhanan dan supaya dengan berpikir ini hati bisa masuk ke hadirat ilahi. Yang kemudian hati ini selanjutnya jika sempurna dinamakan qalbun salim. Bagaimana firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang mana harta dan anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang Allah berikan kepadanya dengan qalbin salim, hati yang selamat. As-sahih, maksudnya hati yang sehat, hati yang benar. Dalam uzlah ini banyak faedahnya, diantara ini disebutkan ada asru fawaid, ada 10 faedah. Yang pertama, as-salamatu min afatil lisan. Dengan kita menyendiri akan selamat dari bahaya lisan. Karena kita kalau berkumpul dengan orang lain, ada orang berbicara A, kemudian kita akan mau nggak mau juga sulit untuk tidak ikut bicara, apalagi diajak berbicara. Tentu kita membalas pembicaraan itu. Tapi pembicaraan ini kalau berlebih-lebihan akan mendatangkan afat, bahaya juga. Guyon-guyon sampai lama, akhirnya gojol-gojlokan, selanjutnya nanti membicarakan orang lain. Rasan-rasan membicarakan aib orang lain kan sudah dosa. Setelah membicarakan orang lain nanti ngomong, akhirnya menimbulkan perselisihan dan seterusnya panjang. Dari pembicara ini ada masalah panjang. Maka hadis Nabi, rahimallahu abdan sakata fasalima wa takallama faghanima. Allah memberi rahmat kepada hamba yang diam. Dengan diamnya itu ia selamat. Au takallama faghanima, atau ngomong tapi ngomongnya itu ada nilainya, ada keberuntungan. Tapi kalau ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak ada gunanya, lah itu yang lama-kelamaan akan menimbulkan mafsadat, kerugian. Paling tidak, setiap pembicaraan kita ini akan dipertanggungjawabkan, ada hitungannya, ada hisabnya. Itu di antara bahaya kita berkumpul dengan orang lain dan selamatnya yaitu dalam pembicaraan yang banyak, paling tidak pertama akan sedikit hati-hati kita, bisa-bisa terpeleset dengan pembicaraan itu. Dengan sedikit berbicara kita akan lebih hati-hati, dan bisa jadi karena terpeleset kemudian ketakwaan itu bisa juga akan luntur. Di samping itu bisa hisabnya nanti akan
panjang karena pembicaraannya beruntun sehingga nggak teratur, selanjutnya nggak terpikirkan, nggak terkoreksi dengan sendirinya. Dengan banyak pembicaraan akan terjadi juga banyak tuntutan-tuntutan. Kadang kita mendolimi orang lain dengan membicarakan orang lain, gojlok akhirnya menjadikan orang lain sakit hati, dan seterusnya. Dalam khobar disebutkan, di samping dalam ngomong itu bisa menimbulkan dosa-dosa dari mulut, dusta, membicarakan aib orang lain, bisa jadi adu domba, ngomong bohong, dan seterusnya. Ada hadis seperti ini. Aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi wa aksarun nasi dzunuban yaumal qiyamati aksaruhum khawdun fi ma la ya'ni. Aksaru khotoya, yang lebih banyak dosanya Ibnu Adam fi lisanihi itu dalam masalah mulutnya. Wa aktsarun nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum khawdun fi ma la ya'ni. Dan kebanyakan dosanya manusia di hari kiamat itu yang terbanyak pembicaraannya masuk dengan pembicaraan orang lain terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Beda tentu dengan berbicara yang bermanfaat, seperti berbicara masalah ilmu atau berbicara masalah ma'isyah untuk profesi, tentu itu adalah berguna untuk dunianya, dan masalah ilmu bisa berguna untuk dunia dan juga akhirat. Faedah yang kedua, al-faedah tsaniyah hifdzul basar. Dengan uzlah kita bisa melihat penglihatan. Dengan kita menyendiri, penglihatan kita terbatas. Lagi-lagi ini berbeda dengan zaman sekarang. Jika kita menyendiri tapi di pinggir kita ada HP, ada televisi, tentu juga akan mempunyai problem lagi. Dan dengan HP sekarang bisa diakses dengan hal yang tidak terbatas. Kalau diri kita tidak bisa membatasi sendiri. Jadi untuk saat ini ada teknologi, bahaya penglihatan itu tergantung pribadi masing-masing. Maka ketika uzlah menyendiri juga kita membatasi diri dari HP itu tadi, ketika tidak dibutuhkan hanya untuk yang bermanfaat saja. Maka firman Allah disebutkan, wala tamudanna ainaika ila matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Jangan engkau panjangkan kedua matamu kepada kenikmatan yang kami berikan secara berpasang-pasangan berupa kenikmatan dunia. Karena dengan kenikmatan dunia itu bisa menyebabkan fitnah bagimu. Manfaat yang ketiga yaitu hifdzul qalbi wasoni anir riya wal mudahanah wa ghairihima minal amrod. Menjaga hati dari riya, pamer terhadap amal-amal kita. Karena kalau berkumpul dengan orang lain, kadang kemudian kita akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita, perbuatan-perbuatan kita. Tapi berbeda lagi saat ini, walaupun kita tidak berkumpul dengan orang lain secara fisik, tetap kita bisa riya. Kita dalam melakukan sesuatu, kita publikasi di medsos. Nah itu, ada menjaga amal kita dari riya publikasi di medsos. Lanjutnya faedah yang keempat, husnul zuhdi fid dunya wal qanaah minha.
Dengan kita uzlah, maka kita akan bisa zuhud di dunia dan menerima di dunia. Lah kok bisa menjadi zuhud kalau menyendiri? Iya, karena kita kumpul dengan manusia, kita akan melihat manusia lain mempunyai mobil indah, mempunyai anak bagus, mempunyai fasilitas yang baik, sehingga awalnya kita melihat, selanjutnya setelah kepingin kita cinta, setelah cinta kita akan mengupayakan mendapatkannya. Nah, sehingga kita nggak terima apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Sabda Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima aitin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia lainnya. Sekarang walaupun tidak berkumpul dengan manusia, kita tetap bisa juga tidak zuhud terhadap dunia karena melihat lewat medsos itu tadi, lewat HP itu tadi. Sekali lagi, kalau uzlah berarti sekaligus uzlah juga dengan yang namanya HP untuk hal-hal yang perlu saja. Faedah yang kelima, as-salamatu min sohbatil asyror wa muhawlatatil ardal. Yang kelima, selamat dari berkumpul dengan orang yang tidak baik dan orang-orang hina. Sekarang walaupun kita sendiri bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita mempunyai grup medsos orang-orang yang tidak baik, katakanlah untuk melakukan penipuan, untuk melakukan hacking sehingga mendapatkan uang banyak dari situ dan seterusnya. Jadi lewat HP teknologi ini apapun juga bisa, tergantung kita menjadi baik atau tidak, bagaimana mengelola diri kita sendiri. Jadi zaman dulu dan sekarang ujiannya lebih berat zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu diumpamakan seperti ini, misru jalisi su'i kama salil kibri idza lam yahrikhu bisyararihi aliko biha min rihihi. Tatkala berkumpul dengan teman yang tidak baik, itu dicontohkan sebagaimana kita berkumpul dengan tukang las. Kalau kita tidak kena percikan api dari las itu, ya paling tidak kita baunya las yang tidak enak kita bau. Seperti itu juga kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, ya sedikit banyak akan dapat aksesnya. Kalau tidak ikut terpengaruh melakukan hal yang tidak baik, paling tidak kita karena berteman orang yang tidak baik, orang lain akan menamai kita. Seperti itu juga, seperti orang yang tidak baik itu juga. Faedah yang keenam, at-tafaruq li ibadah wa dzikri wal azmi ala taqwa wal bir. Jadi faedah yang keenam adalah bisa mengkhususkan diri untuk ibadah, zikir, dan melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ya, sebetulnya lagi-lagi ini ada potensi untuk seperti itu. Jika kita menyendiri juga ada potensi untuk sebaliknya, tergantung pribadi kita masing-masing. Yang faedah ketujuh, wijdanu halawati ta'ah. Dengan menyendiri kita akan merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berkumpul dengan orang lain dengan beribadah, kadang gersah. Kita senang menyendiri, dengan menyendiri kita hati menjadi kuat, menjadi semangat, menjadi amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan terasa
manis. Sehingga kita merasa nyaman bersendiri sendiri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-8 yaitu rahatul qalbi wal badan. Hati dan badan ini akan istirahat. Lah iya, kok bisa? Iya, akan istirahat karena berkumpul dengan manusia itu akan menimbulkan kepayahan hati juga. Karena mau nggak mau kita juga akan prihatin terhadap perkara-perkara manusia. Ada orang meninggal, kita mau nggak mau ya harus juga memikirkan orang-orang meninggal itu. Ada yang membuat problem keluarga, kita ceritai, ya paling enggak kita juga ikut terbawa susahnya. Demikian ada pencurian, katakan, ya kita terpikir ada pencurian sehingga kita juga kemudian terpengaruh hal-hal seperti itu. Ada istri diambil orang lain dan seterusnya, banyak problem ketika kita berkumpul dengan manusia, mau nggak mau akan juga ada pengaruh yang itu ketika bersendiri mungkin di atas gunung ya nggak ada pengaruh itu, tapi lagi-lagi ketika ada teknologi HP semuanya itu juga bisa lagi berbeda. Faedah yang ke-9 siyanatu nafsihi wa dinihi min ta'arud lisyurur wal khusumat allati yujibul khiltah, yaitu menjaga diri kita dan agama kita dari hal-hal yang tidak baik dan permusuhan-permusuhan. Jadi dengan kita kumpul itu kadang terjadi percekcokan, perselisihan, ketidaksesuaian pendapat dan seterusnya dan berakibat yang tidak baik dan bisa menjadi besar. Tetapi lagi-lagi walaupun tidak berkumpul di medsos, kita komen di medsos, mengupload sesuatu, membuat kebencian, memfitnah serta juga bisa saat ini walaupun tidak dengan berkumpul secara fisik. Dan uzlah sekarang zaman ini tentunya uzlah juga dari teknologi HP dan medsos untuk menjaga diri kita tidak terpancing ke hal yang tidak baik itu. Al-faidatul asyrah, faedah yang ke-10 at-tamakun min ibadatit tafakkur wal i'tibar wa al-maqsadul a'dham min khalwah. Faedah yang ke-10 sebagaimana dibahas di depan adalah dengan menyendiri kita akan mungkin punya kemungkinan untuk tafakur dan mengambil ibarat dari segala kejadian-kejadian dengan menyendiri itu. Tafakur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Dalam hadis disebutkan berpikir 1 jam itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu la hadiya subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.